warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku yang super, berjumpa kembali dengan Ibu Lilis di pembelajaran online Elsrin Channel. Pada kesempatan kita kali ini, kita akan belajar tentang tema 1 Selamatkan Makhluk Hidup, subtema 1 Tumbuhan Sahabatku, pembelajaran 4. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kita kali ini: 1. Setelah membaca beberapa kesimpulan, siswa mampu menyebutkan ciri-ciri kesimpulan yang baik. 2. Setelah mengamati beberapa gambar situasi, siswa mampu menemukan 3 contoh pelaksanaan sila ketiga dari Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, tahukah kamu bahwa tumbuhan tidak saja bermanfaat sebagai sumber makanan bagi kehidupan makhluk hidup? Akan tetapi ada manfaat lainnya dalam kehidupan kita. Yuk kita cari tahu. Anak-anak, tumbuhan yang memiliki zat hijau atau klorofil dapat memproduksi makanan sendiri secara langsung dari senyawa yang bersifat organik. Pada proses fotosintesis, tumbuhan akan menyerap karbon dioksida dan air. Kemudian dengan adanya bantuan dari energi cahaya matahari akan menghasilkan zat gula dan oksigen. Anak-anak, berikut adalah manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup. 1. Tumbuhan sebagai penghasil oksigen dan mengurangi karbon dioksida. 2. Sebagai produsen atau penghasil makanan. 3. Sebagai obat. 4. Menyerap dan mengurangi polutan. 5. Sebagai tempat perkembangbiakan dan rumah hewan. Tumbuhan berkembang biak untuk menjaga kelestarian jenisnya sebagai sumber kehidupan bagi makhluk hidup lain. Oleh karena itu, manusia memiliki peran untuk melestarikan tumbuhan. Tahukah kamu bahwa ikut memelihara kelangsungan hidup tumbuhan merupakan salah satu bentuk pengamalan nilai-nilai Pancasila? Anak-anak, di pembelajaran 1 kamu sudah membaca teks tentang bagaimana jagung berkembang biak dan membuat catatan pada diagram. Kamu juga sudah mengumpulkan informasi yang ada dalam bentuk tulisan. Buka kembali diagram tentang perkembangbiakan jagung dan baca dengan seksama. Berikut adalah ide pokok dari paragraf 1 dan kesimpulannya. Paragraf 1. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai daerah, juga di Indonesia. Contohnya, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Ide pokok: jagung merupakan salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Kesimpulan: jagung sangat penting di Indonesia. Paragraf 2. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Ide pokok: pembiakan jagung dimulai saat bijinya ditanam. Kesimpulan: jagung berkembang biak melalui biji. Anak-anak, dari kedua paragraf tersebut, apakah kesimpulannya memiliki ciri-ciri kesimpulan yang baik? Adakah pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca? Apakah kesimpulan tersebut berisikan intisari dari tulisan? Apakah kesimpulan tersebut menggunakan kosakata baku? Dan apakah pernyataan yang dibuat berdasarkan ide pokok dan kata kunci? Yuk kita bahas bersama. Anak-anak, ciri-ciri kesimpulan yang baik berisikan pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca, berisi intisari dari tulisan, menggunakan kosakata baku, pernyataan yang dibuat berdasarkan ide pokok dan kata kunci, dan memiliki pola dari khusus ke umum. Berdasarkan ciri-ciri tersebut, silahkan kalian cermati paragraf tersebut
Dan jelaskan apakah paragraf tersebut sudah memiliki ciri yang sesuai dengan kesimpulan yang baik. Anak-anak, tumbuhan adalah sahabat kita. Menjaga tumbuhan sudah menjadi kewajiban kita semua. Dalam menjalankan kewajibannya, terkadang kita tidak bisa sendiri. Kita membutuhkan kerjasama dengan orang lain. Kerjasama merupakan wujud penerapan dari salah satu sila Pancasila. Pahamilah lagi kelima sila Pancasila berikut. Anak-anak, perhatikan kedua gambar berikut ini. Nilai-nilai Pancasila dari sila keberapakah yang terkandung dalam kedua sikap pada gambar tersebut? Dan berilah 3 contoh sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai sila ketiga Pancasila.